Selamat siang untuk Bapak Arief Widianto dan juga Bapak Pangeran Widianto. Terima kasih untuk waktunya pada saya. Saya akan menyampaikan best practice saya yang berjudul Alternatif Penguasaan Materi Perbandingan Trigonometri Suatu Sudut yang Bernuansa Alam. Dimana untuk best practice saya itu sebelumnya saya mendapat gambaran dimana yang pertama yaitu siswa banyak yang malas dan sering tidak mengikuti pelajaran matematika. Alasannya kenapa? Karena pada saat pembelajaran untuk matematika itu seringkali hanya menggunakan media ceramah, media hanya penyampaian satu arah, jadi siswa seringkali malas untuk mengikuti pelajaran matematika. Yang kedua yaitu nilai siswa tidak bagus atau di bawah KKM. Karena dengan pembelajaran yang membosankan membuat nilai siswa itu banyak sekali di bawah KKM, di mana nilai KKM yang sudah ditentukan oleh sekolah membuat siswa itu nilainya di bawah KKM. Dan yang ketiga yaitu orang tua yang kurang peduli, di mana pada saat siswa itu berada di rumah banyak sekali orang tua yang tidak memperhatikan atau mempedulikan pembelajaran untuk anaknya tanpa ada perhatian dari orang tua. Jadi kurang kepedulian dari orang tua. Dari pendahuluan tersebut maka muncul judul best practice saya yang kaitannya dengan trigonometri. Dan kajian dari trigonometri itu yang pertama yaitu pengertian dari trigonometri. Trigonometri merupakan bagian dari matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut segitiga serta fungsi dasar yang ditimbulkan oleh hubungan tersebut. Dan lebih spesifik adalah trigonometri adalah nilai perbandingan yang ditentukan oleh koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Terus untuk yang kedua yaitu tentang nuansa alam, saya mengambil dari pengertian Barlia di bukunya tahun 2006 di halaman yang kedua, bahwa proses belajar mengajar itu mengaplikasikan pendidikan lingkungan alam sekitar adalah upaya untuk penjabaran dari kurikulum gitu. Itu untuk kajian pustakanya. Dilanjutkan yaitu dengan pembahasan, di mana pembahasan untuk best practice saya yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapannya yang pertama membuat RPP sesuai dengan materi yang diajarkan, yaitu materi yang akan diajarkan adalah materi trigonometri. Jadi disesuaikan dengan materinya. Yang kedua yaitu saya akan membuat soal-soal yang berkaitan dengan alam. Dilanjutkan untuk yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan di sini ada beberapa, yaitu yang pertama memberikan penjelasan tentang materi yang akan diajarkan dalam pembelajaran. Saya akan memberikan penjelasan materi kepada siswa itu kaitannya dengan materi yang akan diajarkan pada pembelajaran. Yang kedua memberikan gambaran yang berkaitan dengan alam. Karena untuk materi trigonometri mungkin akan saya gabungkan dengan alam sekitar. Yang ketiga membentuk kelompok diskusi dengan jumlah 5 sampai 6 orang. Dengan jumlah segitu. Untuk yang keempat yaitu setiap kelompok diminta untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan alam.
Jadi berdiskusi. Yang selanjutnya yaitu mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan trigonometri yang bernuansa alam sambil bermain. Jadi di sini siswa akan saya berikan soal-soal trigonometri. Dan yang selanjutnya presentasi hasil tiap kelompok. Nanti akan tiap kelompok dengan jumlah yang tadi 5-6 orang akan mempresentasikan hasilnya. Dan yang terakhir yaitu memberikan penugasan saat di rumah. Jadi siswa yang mampu untuk membantu temannya dalam mencari tahu tentang konsep alam di sini. Terus pada saat nanti pembahasan itu ada kendala, yaitu di mana kendalanya yaitu yang pertama, perubahan karakter untuk mencintai alam harus dilakukan terus-menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena memang untuk siswa kita cenderung untuk mencintai alam, mereka untuk melihat lingkungan cenderung mencintainya itu kurang. Jadi dibutuhkan waktu yang lama untuk merubah karakter dari siswa kita. Untuk yang kedua yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Terdapat kesalahan-kesalahan dalam menghitung atau kurang teliti. Ya, ini sering dilakukan oleh siswa, yaitu menyelesaikan soal matematika yang kaitannya dengan trigonometri. Mereka kurang teliti dalam menghitung. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan waktu dalam penerapan dalam pembelajaran pada saat KBM. Waktu karena kita nanti menggunakan nuansa alam, jadi lebih banyak kita melihat alam, jadi untuk waktunya itu terbatas. Itu kendala dalam bahasan. Dimana untuk faktor pendukungnya yaitu yang pertama, sekolah sangat mendukung terlaksananya pembelajaran ini supaya siswa bisa mengembangkan dirinya. Jadi memang sarana prasarana dari sekolah itu sangat dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran baik dari gurunya ya maupun dari siswanya. Yang kedua yaitu kepala sekolah, guru-guru serta siswa sangat mendukung kegiatan tersebut. Di mana kegiatan kita PBM atau pembelajaran dengan menggunakan nuansa alam itu sangat didukung oleh semua pihak dari kepala sekolah, guru, serta siswa. Saya lanjutkan dengan rencana tindak lanjut dari best practice saya, yaitu yang pertama yaitu unsur alam yang dikembangkan dalam soal untuk materi yang lain selain trigonometri. Jadi tidak hanya materi trigonometri itu yang bisa dikembangkan dengan menggunakan unsur alam, untuk materi-materi yang lain bisa dikembangkan juga. Yang kedua yaitu menggunakan peralatan yang ada di sekolah seperti klinometer untuk kembangkan dalam latihan menghitung. Karena memang untuk unsur alam, sementara dengan alat klinometer kita bisa menghitung materi untuk trigonometri gitu. Dan untuk kesimpulan dari best practice saya itu yang pertama, siswa menyukai, tertarik dengan pembelajaran matematika yang berkaitan dengan dimasukkannya unsur alam dengan pembuktian semua mengikuti pembelajaran tanpa terpaksa. Kenapa alasannya seperti itu? Karena memang dengan nuansa alam siswa diajak untuk bermain, melihat alam, jadi tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang hanya di kelas saja. Yang kedua yaitu semua siswa mengumpulkan tugas sesuai deadline waktu. Soal dikerjakan dengan baik sesuai dengan langkah yang ada. Karakter siswa untuk mencintai alam menjadi lebih baik dengan pembuktian siswa mencintai alam. Itu kesimpulan yang kedua. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi dari best practice saya, bisa saya rekomendasikan kepada kepala sekolah untuk memfasilitasi dengan sarana prasarana yang mendukung segala yang berkaitan dengan alam untuk mengembangkan sekolah.
Selanjutnya, rekan guru matematika perlu menerapkan unsur alam dalam pembelajaran matematika secara nyata dan mengembangkannya lebih dalam. Itu penyampaian dari best practice saya kaitannya dengan alternatif dalam pengembangan trigonometri dengan unsur alam. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Arif Widianto, kepada Pak Pangeran. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.